إن الله وملائكته يصلون على النبي. Ayat ini adalah satu-satunya ayat di mana Allah menegaskan perbuatannya kepada Rasulullah SAW. Lalu pertanyaannya, apa artinya sholawat Allah? Ini bukan sekedar bacaan seperti yang dibaca manusia, tetapi pergerakan sifat-sifatnya. Sholawat Allah kepada Rasulullah SAW itu bukan bacaan, bukan kata-kata, dan bukan doa. Sholawat Allah kepada Rasulullah berarti rahmat Allah yang sempurna dilimpahkan kepada Rasulullah SAW sebagai bentuk pemuliaan dari Allah secara langsung, dan tajali sifat-sifat Allah seperti kasih sayangnya, ilmunya, kelembutannya, cintanya, ampunannya, bahkan ridhonya. Semua itu diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dari Nabi sifat-sifat itu mengalir ke seluruh makhluk sebagai rahmat. Maknanya sangat besar, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijadikan sebagai poros rahmat, yaitu turunnya segala karunia untuk alam semesta. Sedangkan sholawat para malaikat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah karena malaikat tidak punya hawa nafsu, sehingga sholawat mereka adalah berdoa agar Allah menambah kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, istighfar atas nama umat Nabi Muhammad, tasbih dan pujian yang meninggikan derajat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sisi Allah, dan mereka ikut dalam arus rahmat yang Allah turunkan kepada Nabi. Malaikat tidak bisa mengalirkan rahmat, tapi mereka meminta penambahan cahaya dan kemuliaan bagi Nabi. Sedangkan sholawat manusia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah permohonan agar Allah mencurahkan rahmat dan keberkahan bagi Nabi. Lalu penyambungan hati kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya manusia ikut dalam jalur rahmat Allah. Kemudian permintaan akses kepada sifat-sifat Allah yang mengalir melalui Nabi. Dalam artian, kalau kita ingin mempelajari tentang sifat-sifat Allah secara hak tanpa dibelokkan oleh iblis, ya harus melalui Nur Muhammad. Kemudian pembersihan hati, karena setiap sholawat adalah cahaya yang kembali kepada yang membacanya. Sholawat manusia bukan memberi kemuliaan kepada Nabi, tapi mengajak hati kita masuk ke dalam arus rahmat Allah yang turun melalui beliau. Rahmat Allah itu bukanlah huruf, bukan kalimat, bukan suara. Ia tidak seperti ucapan manusia yang terbatas oleh lidah dan makna linguistik. Rahmat Allah adalah cahaya, energi, getaran sifat-sifatnya yang sempurna, sesuatu yang hidup, mengalir, menggerakkan, dan memberi wujud pada seluruh kehidupan. Maka ketika Al-Quran mengatakan Allah bersolawat kepada Nabi, itu bukan berarti Allah mengucapkan sesuatu, tapi Allah menuangkan rahmatnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara yang hanya layak bagi Zat yang maha sempurna. Jadi sholawat Allah adalah penuangan langsung sifat rahmatnya ke dalam hati Rasulullah, melipat gandaan kemuliaan dan derajat Nabi secara terus-menerus tanpa henti, dan peneguhan Nur Muhammad sebagai poros cahaya bagi seluruh alam, dan menjadikan beliau pintu gerbang sebagai rahmat menuju makhluk. Jadi dari sini kita bisa memahami kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah jembatan, pintu gerbang segala rahmat dari Allah menuju makhluk, baik itu rezeki, hidayah, ketenangan, ilmu, kebaikan, ampunan, cinta maupun ridho. Dan ini satu hal yang harus ditekankan. Ini adalah fakta rohani. Jadi agak sulit kalau memang mencernanya dengan akal. Lalu bagaimana kita bisa masuk ke sana? Ya dengan praktek. Kita harus praktek seperti yang saya tegaskan pada video sebelumnya, yaitu praktek istidhar, menghadapkan rohani kita kepada Nur Muhammad. Dan fakta rohani ini tidak bisa dikonvert sepenuhnya menjadi bahasa rasional, karena rahmat Allah dalam bentuk energi ilahiyah
frekuensi ilahiyah, bukan sesuatu yang bisa dijelaskan hanya dengan logika manusia. Seperti rasa manis, orang yang tidak pernah mencicipi tidak akan bisa memahami meski dijelaskan 1000 kali. Begitu pula dengan sholawat Allah. Kalau ingin mengetahui hakikatnya, silahkan mempraktekannya. Hidupkan sholawat dalam hati, biarkan ia bekerja, dan bila Allah berkehendak, kita akan menyaksikan sendiri bagaimana rahmat itu turun, bagaimana hati dipenuhi cahaya, dan bagaimana sambungan kepada Rasulullah SAW menjadi nyata, bukan lagi sekedar teori. Dan ini bukan metafora, ini pengalaman, dan hanya yang berjalan di jalan sholawat yang bisa merasakan.